Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa ila jami'i syayikhina wa muslimin. Khususnya wajib agar kita Shallillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis yang ke-39, di mana merupakan pesan Rasulullah SAW agar umatnya, kita sebagai umatnya, menjaga 40 hadis. Kemarin sampai wa tashkurullaha ala kulli ni'matin an'amallahu biha 'alaika wa tasbiru 'indal bala'i wal musibati. Wala taqnat min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah. Wa tashkurullaha ala kulli ni'matin, dan bersyukur atas pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua. Wa tashkura, dan kamu bersyukur pada Allah atas semua, atas setiap, ala kulli ni'matin, atas setiap nikmat, an'amallahu biha 'alaika, yang Allah berikan atas kamu. Makanya ada ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Makanya nanti ketika yaumul qiyamah, tidak ada pengadilan seadil-adilnya kecuali pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan di dunia, keadilan yang dibuat oleh manusia, semuanya subjektif. Kalau orang itu termasuk golongan kita, maka kita berbuat adil. Tetapi kalau golongan itu bukan, orang itu bukan golongan kita, maka dihabisi habis-habisnya. Itu keadilan dunia. Tapi yaumul qiyamah, kita, keadilan Allah luar biasa adilnya. Orang membunuh 10 kali, dihukum di dunia, harusnya dibunuh 10 kali lagi, kan Pak? Ada penjahat bunuh 10 kali, bunuh orang 10 kali, maka dia harus dibunuh 10 kali. Tapi nyatanya ketika sekali tembak kan dia mati. Udah. Lalu 9 nyawa yang lainnya kemana? Kalau meminta keadilan sama Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita seorang muslim, orang yang beragama, yang meyakini kebenaran agamanya, udah pasrah sama Allah. Kita di sini boleh kalah, nanti di akhirat Allah yang akan balas. Tapi kewajiban kita sebagai muslim adalah memperjuangkan kebenaran maksimal mungkin. Kemudian nanti kita di yaumul qiyamah, ketika kita disidang sama Allah, yaumul hisab,
Allah timbang amalan kita, maka minta sama Allah rahmatnya, maha rahimnya, maha rahmannya. Kita di dunia juga minta rahmat Allah. Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ain wala aqall min dzalika. Wa aslih sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, saya mohon rahmat-Mu. Jangan biarkan diri saya mengikuti hawa nafsu saya, walaupun sekejap saja. Kita mohon sama Allah rahmatnya. Kalau kita mohon adilnya, ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan sama kita, dengan ibadah, dengan amal kita, nggak ada apa-apanya, nggak ada seujung kuku pun. Amalan kita yang banyak, jangan merasa pede dengan amalan yang banyak sekali, karena belum tentu amal yang banyak itu diterima sama Allah. Belum ikhlasnya. Syarat amal diterima dua, dengan ilmu, beramal dengan ilmu, kemudian dengan ikhlas itu. Saya mau sodakonya nanti, mau beramalnya nanti, kalau pengurusnya ganti, gak jadi beramal. Sekarang kalau dilihat dari niat begitu saja, ikhlas apa enggak? Biar kata miliaran, jutaan, ratusan juta beramal, bersedekah, tapi bukan karena Allah, karena seseorang, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka di sini adalah wa tashkurullaha ala kulli ni'matin. Bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat mata, nikmat mendengar, nikmat bisa melangkah, nikmat punya rambut. Masya Allah. Wa tasbiru 'indal bala'i wal musibah. Bersabar ketika mendapatkan cobaan dan musibah. Wala taqnat min rahmatillah, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu anna ma asabaka yakunu liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wa ta'lam, dan ketahuilah, anna ma asabaka, bahwasanya apa yang menimpa kamu, lam yakun liyukhti'aka, itu bukan karena sebab kesalahanmu. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan bahwasanya dan bahwasanya kesalahan kamu itu lam yakun liyusibaka, tidak akan menjadi sebab kamu mendapatkan musibah. Wala tatlub sukhta rabbi bilqal makhlukina, dan jangan mencari dan jangan kamu mencari murkanya Allah bilqal makhlukina, dengan ridhonya para makhluk. Wala tu'thirud dunya 'alal akhirah, jangan mendahulukan dunia atas akhirat. Kemudian nasihat berikutnya adalah hendaknya kamu bersabar ketika mendapatkan cobaan, bala itu cobaan, wal musibah, dan musibah. Wala taqnut min rahmatillah, dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Banyak orang bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi ketika dapat cobaan atau musibah, jarang sekali bersyukur. Padahal Rasulullah mengajarkan ketika kita mendapatkan nikmat, maka ucapannya alhamdulillahi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya Allah yang berikan kepada kita, maka kita bisa menyempurnakan amal-amal yang saleh. Itu ketika mendapatkan
hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi ketika dapat musibah, cobaan, sakit, tetap Rasulullah ajarkan alhamdulillah. Apa ini alhamdulillahi ala kulli halin? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun keadaannya lagi sakit. Kenapa lagi sakit juga bersyukur? Di hadis yang sebelumnya diajarkan, sudah disabdakan Rasulullah, orang yang sakit itu tidak datang kepadanya kecuali 4 malaikat. Malaikat pertama mencabut kekuatannya, malaikat kedua mencabut kenikmatan, kelezatan makanan, malaikat ketiga mencabut aura wajahnya. Orang lagi sakit pasti kuyu, loyo, lemes, karena Allah cabut. Malaikat yang keempat, Allah cabut dosa-dosanya. Ketika menjelang sembuh, Allah perintahkan 3 malaikat tadi mengembalikan apa yang telah dicabut. Kirim lagi kekuatannya, kembalikan lagi kelezatan mencicipi makanannya, kirim lagi aura cahaya mukanya. Tapi malaikat yang keempat yang mencabut dosa-dosanya Allah tidak perintahkan. Sehingga malaikat yang keempat diprotes, ya Allah, ini Engkau perintahkan saya mencabut semua dosa-dosanya, terus bagaimana dosa-dosa hamba ini? Kau tidak perintahkan saya mengembalikannya. Buang ke lautan, kata Allah, buang ke lautan. Maka orang sakit fadilahnya adalah, utamanya adalah Allah hapus dosa-dosanya. Maka Rasulullah ajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Tetap bersyukur juga. Wa ta'lam, dan ketahuilah apa-apa, wa ta'lam, bahwasanya apa-apa musibah yang menimpamu itu bukan sebab karena kesalahan kamu. Dan apa yang wa anna ma'akhfa'aka, dan bahwasanya kesalahan kamu tidak menjadi sebab kamu mendapatkan musibah. Artinya apa? Semuanya sudah Allah takar, semuanya sudah Allah tentukan di zaman azali, sudah Allah takdirkan. Bakal begini, bakal begini, bakal sakit, bakal sehat. Wala tatlub sukhta rabbi fi radil makhluqin. Jangan mencari murkanya Allah dengan ridhonya para makhluk. Maksudnya apa nih? Jangan menukar ridho Allah dengan supaya kita disenangi semua orang. Ridhonya Allah bagaimana? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan gara-gara dideketin Pak Lurah, deketin Pak RT, Bu RW, Pak RW, dideketin presiden, apa yang menjadi landasan agama harusnya begitu, kan dideketin pemerintah, deketin presiden, deketin siapa aja, ditukar supaya mendapatkan kesenangan, supaya mendapatkan ridhonya makhluk. Ya, wala tatlub sukhta rabbil makhluqin. Jangan mencari murkanya Allah, murkanya Tuhan dengan ridhonya para makhluk. Rasulullah sudah menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Wala tu'thirud dunya 'alal akhirah. Jangan mendahulukan dunia atas akhirat. Di usul fiqh itu ada al-ithar, al-ithar fil muamalah mahbub, wal ithar fil ibadah makruh. Ithar apa? Mendahulukan orang lain dalam urusan muamalah dunia itu disunahkan, tapi mendahulukan
orang lain dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, itu makruh. Contoh kecilnya begini, ada saya yang masih muda berjalan ke masjid, kemudian ada orang tua di belakang, di depan saya ada orang tua, di belakang kemudian ada saya mau masuk masjid. Kemudian orang tua itu karena melihat saya, dia bukain pintu, menyuruh saya masuk duluan. Ini makruh, Pak. Karena masuk masjid itu adalah urusan ibadah. Siapa yang lebih dulu masuk masjid, maka pahalanya dia lebih besar. Jadi bukan saya berarti kurang adab ya. Dalam urusan akhirat ketika mau masuk masjid, ada orang tua, saya lari duluan. Saya buka pintu duluan, saya masuk duluan. Nah, namanya al-ithara fil ibadah makruh. Kemudian baris depan, saf depan, pahalanya luar biasa. Ketika sudah baris, ada orang tua saya suruh duluan, nggak boleh. Maka bapak di depan, nggak boleh. Makruh. Udah langsung duluan aja. Karena berlomba-lomba dalam pahala, dalam bidang hal akhirat, mendahulukan orang lain nggak boleh. Ada aja masjid lagi bangun, sok bapak duluan dah yang nyumbang. Gak boleh. Kalau kita punya kemampuan, duluan, lebih dulu lagi. Tapi dalam hal urusan dunia, mendahulukan orang lain mahbub, disunahkan. Contohnya bagaimana? Lagi sama-sama jualan, kan urusan dunia nih, jualan. Ada datang pembeli, kita yang masih muda jualan, di samping kita orang sudah berumur jualan juga, jualan yang sama. Arahkan saja ke situ. Dan datang ke tempat, ke warung kita arahkan ke bapak itu. Namanya al-ithara fil muamalah mahbub. Mendahulukan dalam urusan dunia disunahkan. Wa idza salaka akhukal muslim ma indaka fala tabkhal alaihi. Dan jika ada saudaramu yang meminta, saudaramu yang muslim meminta sesuatu dari dirimu, fala tabkhal, maka jangan pelit alaihi kepadanya. Wa anzur fi amri dinika ila man huwa fawqaka. Wa anzur, dan lihatlah, fi amri dinika ila man huwa fawqaka. Lihatlah dalam urusan agama, lihatlah dalam urusan agamamu, ila man huwa fawqaka, kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka, dan lihatlah dalam urusan duniamu ila man huwa dunaka, dari orang yang lebih rendah dari kamu. Maksudnya adalah ketika kita melihat seseorang itu dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, lihatlah orang yang lebih lebih tinggi amalan ibadahnya, lebih tinggi amalannya, lebih tinggi dilihat dalam urusan agama seperti itu. Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Ketika melihat orang tua, Masya Allah, orang itu sudah sepuh, pasti pahalanya lebih banyak daripada saya. Tapi melihat orang anak-anak kecil masih muda, orang itu masih muda, pasti dosanya masih sedikit daripada saya. Kata Rasulullah, dalam urusan agama, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Lebih tinggi apa maksudnya? Adalah amalannya lebih banyak. Maka kita terpacu untuk bersemangat untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal-amal yang lain. Orang sedekahnya rajin bisa. Sama tangga baik, dermawan, dilihatnya suruh ke situ. Tapi dalam hal urusan dunia,
kita diperintahkan untuk melihat pada orang yang lebih rendah daripada kita. Yang punya mobil jangan melihat kepada orang yang punya pesawat pribadi. Orang yang naik sepeda, yang punya sepeda melihatnya diperintahkannya untuk melihat orang yang masih berjalan. Ya Allah, kemana-mana jalan kaki. Alhamdulillah saya punya sepeda. Jadi akhirnya menumbuhkan rasa bersyukur. Yang berjalan, alhamdulillah, melihatnya ke bawah, alhamdulillah saya bisa jalan sehat. Tangga saya sebelah pakainya kursi roda. Yang punya motor melihatnya yang punya sepeda, yang punya mobil melihatnya yang punya motor. Jangan sampai kebalik. Urusan akhirat melihatnya ke bawah, urusan dunia melihatnya ke atas, ngedanga ke bahaya. Karena akan memunculkan sifat hasad sehingga akhirnya menghilangkan rasa bersyukur. Tapi ketika melihatnya ke bawah akan munculkan rasa syukur yang luar biasa. Wala takdzib wala tuqalid syaitan. Wala taktib, jangan bohong. Wala tuqalid syaitan, jangan mencampur atau jangan bercampur dengan setan. Maksudnya gimana bercampur dengan setan? Ngelihat aja nggak mau. Jangan bercampur dengan setan. Rasulullah sudah mengajarkan ada doa-doa supaya setan itu tidak ikut campur dengan kita. Di antaranya ketika kita pulang ke rumah, maka sebelum masuk rumah baca bismillah dulu, kemudian baca salam. Setan nggak bisa masuk rumah. Dan ketika ingin berbuat apa saja, selalu dengan mengucapkan basmalah. Mau makan baca bismillah. Semuanya diawali dengan bismillah, maka otomatis setan tidak ikut campur. Bahkan sampai Rasulullah ajarkan ketika kita makan, mungkin saking laparnya lupa baca bismillah, maka ketika ingat segera baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wala tuqil syaitan, jangan bercampur. Wada'il batila, dan tinggalkan perkara-perkara yang batil. Wa idza sami'ta haqqan fala taqtumhu, dan jika engkau mendengar suatu yang benar, suatu yang hak, fala taqtumhu, maka jangan disimpan, jangan diumpetkan, jangan disembunyikan. Mengetahui suatu yang hak, yang betul, yang benar, jangan disembunyikan, sebarkan. Wa'adim ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallah yuqarribuhum ilallah. Wa'adib, dan didiklah ahlaka, keluargamu, wa waladaka, dan anak-anakmu, dan anakmu, bima yanfa'uhum indallah, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, indallah, di sisi Allah. Yuqarribuhum ilallahi, dan dekatkanlah mereka kepada Allah. Jadi kita punya kewajiban untuk mendidik keluarga kita
dan anak-anak kita dengan sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah. Bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga bermanfaat di sisi Allah. Artinya Allah ridho. Sesuatu yang bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqarribuhum ila Allah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Wa ahsin ila jiranika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Dan ini menjadi salah satu kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Saya bahasa kisah, namanya Syekh Abdullah bin Mubarak, itu menjadi haji yang paling mabrur. Jadi ketika ada satu jamaah berangkat haji, kemudian di akhir malam dia bangun tahajud di Ka'bah itu, di Mekah itu, di Masjidil Haram. Yang lain jamaah pada tidur, ada dua malaikat yang bercakap-cakap bahwasanya tahun ini yang hajinya mabrur diterima Allah cuma satu. Kata malaikat itu, siapa? Namanya Haji Syekh Abdullah bin Mubarak di desa. Nah, si jamaah yang saat malam itu dengar, dan itu satu kampung dengan dia. Selesai pulang dia langsung nyari Abdullah bin Mubarak, ketemu, ngucapin selamat Pak, saya dengar ada malaikat ngomong sampean hajinya paling mabrur. Abdullah bin Mubarak bingung, saya nggak berangkat haji. Haji dari mana? Saya nggak berangkat haji kok. Tapi malaikat bilang kamu yang mabrur tahun ini. Bengong dia. Beliau ceritakan, benar, saya emang nabung tahun ini pengen berangkat haji, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena saya melihat suatu saat ketika saya mau daftarin untuk uang yang berangkat haji, saya mencium tetangga saya masak enak banget. Dan saya pengen sampai ngeces. Saya sampein ke rumahnya, ternyata janda, punya anak 3, lagi masak daging rusa. Waalaikumsalam, assalamualaikum, Bu, masakannya enak banget, saya boleh nggak ngicipin kalau dibagi secuil? Kata ibunya tadi, ini halal buat saya Pak, tapi buat Bapak haram. Bisa begitu? Halal buat ibu tapi buat saya haram, bagaimana ceritanya? Pokoknya buat saya halal Pak, buat Bapak haram. Haram bagaimana? Karena saya di 3 hari nggak makan. Anak saya nangis, saya datang cari, pergi ke hutan, nemu bangkai rusa. Bangkai rusa itu saya cari yang masih bagusnya, saya ambil, saya bawa pulang, saya masak. Maka bangkai ini halal buat saya, karena saya 3 hari nggak makan. Dalam keadaan terpaksa, darurat. Tapi bapak kan nggak darurat, maka haram buat bapak. Nangis Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, tangga saya sampai 3 hari nggak makan bangkai. Saya mau berangkat haji. Akhirnya uang hajinya tadi diberikan ke janda tadi untuk hidupannya, sampai bikin usahanya, sampai nggak minta-minta, sampai ternyata di situ. Wa ahsin ila jiranika, berbuat baiklah kepada tetangga. Wala taqta aqaribaka, jangan memutus tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatmu. Wa dzawi rahimika, dan dengan kalau aqarib itu artinya orang-orang dekat, sahabat, tapi wa dzawi rahimika adalah
dengan kakak dan adik, yang satu rahim dengan ibu, dengan saudara saja, dengan kerabat saja nggak boleh diputus, apalagi dengan yang satu kandung. Jangan sampai diputus. Wasilhim, dan jalinlah silaturahmi dengan mereka semua. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, dan jangan melaknat seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boleh melaknat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah laknat iblis, mal'unun. Tapi kita sebagai makhluk, walaupun bencinya kayak apa sama seseorang, sama partai, sama apa, jangan sampai melaknat. Nggak boleh. Jangan sampai membenci. Paling rendahnya itu jangan sampai membenci. Nggak suka boleh, membenci jangan. Waqtil tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir, wala tada qiraatul Qur'an ala kulli halin. Waqtil tasbih, dan perbanyaklah membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Membaca tasbih yang komplit ini kan. Dan berbanyaklah membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir. Digabung menjadi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala tada qiraatul Qur'ani ala kulli halin, dan jangan tinggalkan membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Illa an takuna junuban, kecuali dalam keadaan junub. Rasulullah itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan adalah qiyamul lail, salat malam, istighfar, baca istighfar, salat sunnah duha, kemudian baca Al-Quran 7 yang setiap hari Rasulullah lakukan. Minimal itu yang kita dawamkan. Wala tada hudurul jum'ah wal jama'at wal idaini, dan jangan tinggalkan hudurul jum'ah, hadir sholat Jumat, wal jama'at, dan berjamaah, wal idaini, dan 2 salat id. Wa'udhur kulla ma lam tarda an yuqala laka wa yusni bika. Jadi jangan meninggalkan sholat Jumat, jangan meninggalkan jamaah. Jamaah itu apa? Maksudnya bisa sholat jamaah, jangan ditinggalkan. Bisa juga berjamaah dengan orang-orang lain, berkumpul dengan orang-orang lain. Jangan sendirian. Entah itu ada jamaah yasinan, ada jamaah pengajian, ada jamaah apa, ikut. Jangan sampai lepas. Itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT, pahala haji dan umrah sebagaimana dijanjikan Rasulullah. Kita akhiri dengan doa pada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.